mendengar jumpa persnya Pak Amin Rais yang menyasa partainya dijegal. Saudara, itu sesuai dengan kesepakatan kita bernegara, itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah. Ketika kita reformasi dulu katakan urusan pelaksanaan pemilu itu adalah urusan KPU yang merupakan lembaga yang independen. Itu bunyi Undang-Undang Dasar, independen. Pemerintah tidak ikut campur. Dan KPU itu dipilih oleh parpol. KPU itu dipilih oleh parpol. Ngatur partai yang boleh ikut, boleh tidak ikut tuh KPU sendiri. Kita pemerintah tidak boleh ikut-ikut. Sifat Amin Rais memang seperti itu. Yang dia butuhkan bukan alasan. Yang dia butuhkan itu adalah lolos dan dia bebas melakukan apapun. Orang dia itu merasa yang kuasa kok. Kalau dia mau introspeksi seharusnya malu. Kalau orang lain udah malu, udah tua, malu lah. Nggak malu sama rakyat, seharusnya malu sama anak. Udah, itu aja lah. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Dan gak heran memang seperti itulah jiwa-jiwa ya, pikiran-pikiran orang yang sakit hati, orang yang iri dengki, orang yang pembenci, ya seperti ini gitu. Karena apa? Karena dia perasaannya sangat kecewa sekali. Dia sudah bermimpi di atas awang-awang dan dia sudah mengatur strategi buruk untuk rezim untuk mengalahkan lawannya. Oke? Kalau dia mau introspeksi diri, dia tuh sangat bahaya gitu loh. Bukan hanya bahaya oleh rezim, bukan hanya bahaya itu, tapi bahaya ya menurut partai lain gitu loh. Dan oleh sebab itu dia bahaya menurut KPU karena tidak memenuhi persyaratan. Bukannya kalau kita masuk perusahaan juga karakter perilaku juga dihitung gitu. Kan itu, apalagi ini pemilu. Apalagi ya seorang partai itu kan kalau bagi orang awam itu kan membawa misi, dia mencari simpati rakyat, dia membawa misi ya, dia mendengarkan perkataan rakyat lalu disampaikan ke pemerintah. Dia sebagai wakil rakyat yang utama adalah partai gitu. Karena kampanye bertemu rakyat langsung dan akhirnya rakyat simpati, rakyat suka, merasa bahwa kendaraannya, partainya itu bisa mengantarkan tujuan rakyat, bisa menyampaikan apresiasinya, bisa menyampaikan keinginan rakyat, ya kan itu yang diinginkan rakyat. Tapi kalau kendaraannya buruk, sudah peot, terus supirnya ugal-ugalan, coba gimana menurut kalian? Oke, yuk coba deh kita ingat track record Amin Rais. Kita flashback ke belakang. Dari zamannya reformasi, dia paling vokal, dia paling frontal sekali terhadap rezim. Ya, tapi di saat dia menduduki di parlemen, di MPR, senyap diam. Tapi di saat dia sudah keluar lagi, itu sudah jawab-jawab lagi. Dan siapa dalang yang menurunkan Gus Dur? Amin Rais juga. Terus lagi makin kesini ya, pokoknya makin kesini. Pokoknya di mata Amin Rais itu nggak ada rezim yang hebat. Memang ambisi dia sejak dulu itu sebenarnya satu, presiden. Tapi apa? Tapi dulu PAN kalah, partai barunya dulu PAN kalah, dia pendiri PAN, tapi kalah gitu loh. Tapi dia walaupun kalah juga sebenarnya sudah dimasukkan di MPR, ketuanya lagi. Itu pun tidak merubah apa-apa. Itu pun masih cuap-cuap lagi gitu loh. Pokoknya yang dia inginkan kuasa lah. Ambisi dia memang presiden. Hanya presiden. Walaupun dia dimasukkan ke MPR itu padahal ketua MPR itu sudah bagi dia masih kurang. Memang ambisinya adalah presiden. Dan melihat anak kemarin sore bisa menjadi presiden itu membuat dia sakit hati gitu loh. Padahal dia yang merasa yang berjuang reformasi ini. Sebenarnya kan bukan salah rezim, bukan salah Jokowi sebenarnya, karena dia tidak dipercaya rakyat gitu loh. Kenapa tidak sadar gitu loh. Dan makin kesini seperti kemarin-kemarin siapa penggerak people power, siapa penggerak people power sampai
demo berjilid-jilid. Siapa yang mempengaruhi Prabowo kemarin juga siapa? Udahlah, memang negeri ini tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena ya ada orang-orang seperti ini. Saya cuma menghimbau, saya orang awam, saya netizen, saya sahabat, saya teman kalian, dan saya cuma menghimbau saja, jangan sampai kita tertipu oleh sorban, oleh peci, oleh gelar profesor, dokter, lain sebagainya, guru besar, dia tokoh pendiri partai, dia rektor, dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kita ini terbodohi itu ya. Orang yang benar-benar awam, dia tidak memandang apa yang dia katakan yang dia lakukan, dia tidak melihat itu. Yang dia tahu adalah dia ngikut saja. Kasihan sekali, kasihan yang menghancurkan agama ya orang-orang seperti ini. Karena apa? Karena yang dianggap ulama, yang dianggap panutan seperti ini. Dia yang mengatakan negaranya akan hancur, dia sendiri yang menghancurkan. Dia mengatakan pokoknya apapun yang dia katakan sebenarnya itulah dirinya gitu loh. Istilah maling teriak maling, tahu sendiri ya. Negara ini hancur karena banyak orang munafik, banyak orang yang jiwa pengkhianat dan jiwa perebut. Dulu kita dijajah karena tidak lepas dari ini, orang yang munafik. Hancurnya negara, hancurnya peradaban, hancurnya kekuasaan itu karena ada orang yang munafik. Orang munafik akhirnya apa? Menjadi orang yang terkutuk. Oke? Kalau orang tersesat, menurut saya itu memang benar-benar dia tidak tahu dia tersesat, makanya dia jalan terus. Kalau orang munafik itu tahu kebenaran, tapi dia sengaja untuk menutupinya, tapi dia sengaja untuk membelot, untuk memberontak. Beda ya. Oke? Dan menurut kalian, bukannya ini yang dikatakan kafir sesungguhnya? Oke? Saya mau minta pendapat kalian, kalangan pokoknya umat Islam. Menurut kalian kafir sesungguhnya itu apa? Oke? Apakah kafir sesungguhnya itu non muslim atau orang Islam sendiri? Atau yang dikatakan kafir bagi Tuhan itu tidak berpengaruh dengan agama, tapi perilaku? Coba nih, saya minta saran. Oke? Tolong komen sebanyak-banyaknya. Oke guys? Oke? Jadi mari kita berpikir logis itu aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.